Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Pak Maiko dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Di sini Pak Maiko akan menjelaskan kembali mengenai laporan investigasi. Insyaallah setelah ini kalian bisa paham semua. Apa sih laporan investigasi itu? Laporan investigasi adalah laporan yang disusun berdasarkan temuan-temuan fakta yang dilakukan dengan wawancara, pengamatan, dan studi pustaka. Ada berapakah struktur laporan investigasi? Ya, struktur laporan investigasi ada berapa ini? Ada 3. Yang pertama yaitu pernyataan umum, kemarin banyak yang keliru, fakta-fakta, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Sekarang Bapak bahas pernyataan umum. Pernyataan adalah kalimat yang memiliki nilai benar atau salah. Ingat ya, namanya pernyataan, bukan pertanyaan. Jadi, pernyataan itu adalah kalimat yang memiliki nilai benar atau salah. Kalau pernyataan umum adalah informasi awal atau penggambaran awal suatu objek yang akan diamati. Biasanya terdapat kata definisi. Apa sih kata definisi? Itu, ya benar, kata definisi itu adalah sama seperti kata pengertian. Contohnya adalah, merupakan, ialah, dan lain-lain. Biasanya ada ya di paragraf awal-awal. Nah, ini adalah tips-tips bagaimana kalian bisa menentukan pernyataan umum. Yang pertama, 1. Informasinya singkat, tidak detail. Kedua, letaknya di awal paragraf, biasanya di paragraf pertama. Dan yang ketiga adalah biasanya dinamai dengan paragraf pengantar. Ya nak ya. Yang struktur kedua yaitu fakta-fakta adalah kejadian atau peristiwa yang benar terjadi dalam teks atau cerita. Insyaallah struktur kedua sama ketiga semuanya sudah pada benar. Kesimpulan yaitu pendapat akhir dari sebuah teks. Nah, itu adalah mengenai laporan investigasi. Insya Allah dari penjelasan ini kalian sudah bisa memahami apa itu laporan investigasi. Demikianlah penjelasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Maiko dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Oke, sebelum Bapak memulai pembelajaran pada hari ini, Bapak akan membahas latihan kemarin yang kalian kerjakan. Yang pertama, ini adalah sebuah teks mengenai seorang petani jagung yang melakukan penanaman jagung untuk diamati bagaimana prosesnya. Langsung saja, nomor 1. Informasi yang terdapat pada teks di atas adalah, jika bertemu dengan soal seperti ini, maka yang harus kalian lakukan adalah membaca paragraf ini dengan hati-hati. Jika soalnya seperti ini, berarti pada pilihan ini hanya satu saja yang benar, yang dimana salah satu kalimat dari 4 pilihan ini terdapat di dalam teks. Jadi jawabannya tentu saja A. Perkembangbiakan tanaman jagung dimulai dengan menanam biji jagung. Ada di mana ini? Ada di paragraf pertama, kalimat pertama. Ya. Kalau A, B, C tidak terdapat di dalam paragraf. Baik, nomor 2. Jawaban pertanyaan berikut terdapat pada teks di atas kecuali. Berarti kalau ada kata kecuali, jawabannya tidak ada di dalam teks atau di dalam paragraf ini. Jawabannya adalah, coba kita lihat. A. Kapan terjadi pembuahan pada tanaman jagung? Kapan terjadi? Di sini ada di paragraf kedua.
Ketika itulah terjadi pembuahan. Ketika tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik, itu akan terjadi proses pembuahan. Yang kedua berarti dia ada ya. Yang C, berapa lama bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah? Ada di mana? Ada di paragraf pertama. Berapa lama? 3 sampai 4 hari. Jadi ada di jawabannya. Yang D, berapa lama setelah bakal tanaman muncul buah jagung dapat dipanen? Ada di mana? Ada di paragraf pertama juga. Nih, tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar 3 hingga 3,5 bulan. Maka buah jagung dapat dipanen. Jadi yang tidak ada jawaban di dalam teks adalah pertanyaan yang B. Penyerbukan jenis apa yang terjadi pada tanaman jagung? Tidak ada. Kita lanjut ke soal berikutnya. Laporan investigasi adalah tentu saja jawabannya B. Kenapa dia khusus? Kemarin banyak yang keliru menjawab yang D. Kalau umum ini kan berarti dia mengamati tidak hanya satu atau banyak. Padahal laporan investigasi itu laporan pengamatan khusus atau suatu hal khusus yang diamati. Jadi yang B. Ya, dan juga kalau yang D, kenapa salah? Karena di sini beberapa sumber bacaan. Padahal kalau laporan investigasi, kalau sumber bacaan ini kan termasuk ke dalam kemarin itu daftar pustaka ya. Dia termasuk ke dalam ini saja, hanya satu sumber yaitu sumber bacaan. Sedangkan laporan investigasi itu ada 3, bisa wawancara, bisa pengamatan, bisa dari studi pustaka. Mohon maaf, ini hanya studi pustaka saja. Jadi jawabannya B ya. Yang nomor 4, bagian awal dari teks laporan investigasi. Ingat, ada 3. Yang pertama, informasi umum. Kedua, fakta. Ketiga, kesimpulan. Jadi yang bagian awal adalah D. Kemarin banyak jawab yang A, padahal A ini bagian kedua. Nomor 5, pernyataan yang benar tentang teks laporan investigasi yaitu iya, ditulis berdasarkan hasil penelitian. Kalau tidak terperinci, salah. Kalau disusun berdasarkan rekaan ini kan hanya anggapan saja, belum menjadi suatu opini. Ini menjadi opini saja, rekaan, anggapan. Padahal kalau investigasi itu penelitian yang didasari dengan fakta-fakta. Didasarkan pada pendapat penulis? Tidak, karena dia dilakukan dengan berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan, dan studi pustaka. Nah, itulah soal-soal pilihan ganda yang kalian kerjakan kemarin. Dari sini sudah paham ya, Nak ya? Kemudian kita ke soal bagian esai. Nah, ini kurang tanda tanya ya, Nak ya? Mohon maaf. Ingat bahwa pernyataan umum itu berada di awal paragraf. Fakta-fakta itu berarti sesuatu yang benar terjadi, yang diamati, apa saja. Nah, kesimpulan yaitu bagian akhir dari suatu paragraf, bagian akhir dari suatu teks disimpulkan. Jadi sudah jelas, paragraf pertama kita beri label ini adalah pernyataan umum. Kenapa umum? Karena dia hanya membahas, dia tidak detail, dia hanya membahas suatu cara untuk bercocok tanam adalah hidroponik. Ini kan masih umum, bukan khusus. Dia belum membahas apa sih hidroponik itu, apa saja yang dibutuhkan. Dia hanya sebagai paragraf pengantar saja, itu yang dinamakan pernyataan umum. Nah, ini kita lihat fakta-faktanya bahwa tidak seperti biasa hidroponik justru menggunakan kerikil, pecahan genting,
pasir kali, gabus putih. Ini kan benar. Kemudian tempat pertumbuhannya tanaman hidroponik, pokoknya benda berpori. Kemudian bercocok tanam dengan cara hidroponik, tidak memerlukan lahan yang luas. Dan untuk lingkungan perkotaan memang sedikit sekali tanah yang kosong. Jadi cara ini sangat pas untuk masyarakat perkotaan. Nah, ini kesimpulannya. Jadi kesimpulannya apa? Banyak digemari kegiatan ini karena praktis dan bersih. Itu kesimpulannya. Dan digunakan di perkotaan. Oke. Selanjutnya akan Bapak bahas. Nah, materi selanjutnya yaitu menarik sebuah kesimpulan. Perlu diketahui bahwa kesimpulan paragraf adalah kesimpulan yang diambil dari sebuah paragraf atau merupakan inti dari paragraf itu. Untuk menarik kesimpulan paragraf, kita harus membaca dengan teliti paragrafnya dan memahami ide pokoknya terlebih dahulu. Hal ini karena kesimpulan merupakan jawaban dari gagasan utama. Jadi, yang perlu Bapak garis bawahi adalah kesimpulan itu adalah inti dari paragraf tersebut. Ya. Nah, ada tips-tips atau langkah-langkah yang harus kalian pahami untuk menarik sebuah kesimpulan. Ada 6 langkah. Yang pertama, identifikasi hal-hal penting dalam sebuah paragraf. Jadi, kalau nanti kalian baca sebuah paragraf atau teks, kan di dalam teks itu kan terdiri dari beberapa paragraf. Nah, kalian bisa menggarisbawahi hal-hal pentingnya. Ya. Yang kedua, bacalah secara intensif seluruh bacaan dari awal hingga akhir. Nah, ini ada kaitan yang pertama dan kedua. Setelah kalian baca secara intensif itu secara pelan-pelan, secara serius, kalian bisa mengidentifikasi hal-hal penting dari tiap paragraf. Biasanya nanti kalau pembelajaran kita luring, luar jaringan atau tatap muka, setiap pembelajaran Pak Maiko ketika kita menentukan ide pokok atau kesimpulan, kalian bisa memberi stabilo ya di buku cetak atau soal yang kita kerjakan. Jadi itu bisa mempermudah kalian menyusun sebuah kesimpulan. Yang ketiga, tentukan ide pokok dari masing-masing paragraf pada teks bacaan. Jadi ini yang ada kaitannya juga ya, ketiga ini. Tiap-tiap paragraf kalian tentukan ide pokoknya. Ide pokok kan, materi ide pokok ini sudah kalian pelajari dari kelas 4 sampai kelas 5. Tapi nanti di kelas 6 akan Bapak ulang, akan kita pelajarin lagi. Nah, kalian tentukan ide pokoknya dari tiap-tiap paragraf. Apakah ide pokoknya ada di awal atau dikenal dengan deduktif, atau di akhir dikenal dengan induktif. Atau dia bisa juga ide pokoknya semuanya atau campuran. Nah, yang keempat caranya kalian menentukan kesimpulannya itu mengidentifikasi ciri khusus kalimat dalam paragraf yang merujuk pada kesimpulan. Jadi di dalam teks itu biasanya ada kata-kata ini. Oleh karena itu, jadi dengan demikian, maka dari itu dan sebagainya. Kalau ketemu kata-kata ini di dalam teks itu sudah pasti sebuah kesimpulan, ya. Perlu diingat ya, ciri khususnya menentukan kesimpulan ada kata oleh karena itu, jadi dengan demikian, oleh sebab itu, maka dari itu menunjuk sebuah kesimpulan. Yang kelima, identifikasi sebab akibat atau akibat sebab dari sebuah paragraf. Biasanya dalam teks itu menjelaskan, misalkan dari awal dia, contohnya kemarin ada paragraf mengenai perkembangbiakan tanaman jagung. Dari mana sih tanaman jagung itu bisa berkembang biak? Dari biji. Nanti akibatnya dari biji itu akan tumbuh dan menghasilkan jagung. Nah, itu sebab akibatnya. Yang kelima, kesimpulan paragraf merupakan jawaban dari ide pokok. Nah, tapi yang perlu kalian garis bawahi adalah poin ke-1, kedua, ketiga, dan keempat ini. Apalagi kalau di dalam soal itu sudah ada kata-kata penciri khususnya, yaitu oleh karena itu, jadi dengan demikian, maka dari itu udah, itu pasti sebuah kesimpulan, ya.
Nah, ini ada contoh. Bapak bacakan. Buah naga dikenal sebagai buah yang unik. Kulitnya yang berwarna merah begitu menggiurkan selera untuk memakan buah yang satu ini. Daging dalam buah naga biasanya berwarna putih atau merah, memiliki bentuk yang menarik dengan rasa manis yang menjegarkan. Siapa sangka, ini siapa sangka ya Nak ya? Siapa sangka buah naga memiliki banyak manfaat bagi kesehatan. Khasiat buah naga ini diantaranya dapat menurunkan berat badan, menurunkan kolesterol, mengatasi diabetes, menstabilkan darah tinggi, melancarkan pencernaan, menguatkan jantung, mencegah kanker, mencegah penuaan dini, dan masih banyak manfaat lainnya. Oleh karena itu, mengkonsumsi buah naga secara rutin akan sangat baik bagi tubuh dan kesehatan kita. Tadi langkah-langkahnya di poin yang keempat, yaitu ada ciri khusus. Oleh karena itu ya sudah, ini oleh karena itu mengkonsumsi buah naga secara rutin akan sangat baik bagi tubuh dan kesehatan kita merupakan sebuah kesimpulan. Nah, ini kalau kita beruntung bertemu teks ada ciri khusus. Tapi kalau misalkan tidak ada, kalian bisa cari ide pokoknya atau teks ini intinya bahas apa sih. Nah, ini kan tadi di dalam teks itu membahas tentang manfaat dari buah naga, ya kan? Untuk tubuh kita ada banyak manfaatnya. Nah, ini merupakan kesimpulannya. Bisa dipahaminya, Nah ya? Baiklah. Langsung saja ke latihan. Kalian bisa klik link yang ada, yang sudah Bapak sharekan. Diklik aja linknya. Oke, terima kasih. Demikianlah informasi atau materi mengenai menarik sebuah kesimpulan. Semoga bisa kalian pahami. Insya Allah pelan-pelan kalian bisa mengetahui bagaimana sih cara menarik sebuah kesimpulan. Intinya satu, memperbanyak latihan soal. Ingat, bahasa Indonesia soalnya selalu berubah. Tidak sama halnya dengan sains dan math, itu kan pasti 1 tambah 1 sama dengan 2, tidak akan berubah. Misalkan makhluk hidup, hewan yang bertelur disebut ovipat, itu tidak akan berubah dari dulu sampai sekarang. Tapi kalau bahasa Indonesia dia selalu berubah. Misalkan hari ini kita belajar teks tentang buah naga tadi, bisa jadi nanti ulangan bukan itu yang keluar, bisa jadi nanti ketika ujian nasional bukan itu juga yang keluar, tapi konsepnya tetap satu, yaitu tadi menarik kesimpulan. Ada langkah-langkahnya yang harus kalian pahami. Demikianlah pembelajaran hari ini. Semoga kita diberikan keberkahan ilmu dan kalian bisa mengerti semua pembelajaran yang Bapak berikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.